Dayung sampah. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Guys, gimana nih? Masih pada sehat kan? Masih pagi-pagi, masih semangat kan? Nah, kita hari ini mau diskusi nih. Alhamdulillah kita udah di penghujung proses studio nih. Udah 14 minggu kita lewatin, dari capek sampai pusing. Nah, sekarang yuk kita nonton bareng-bareng yuk video hasil studio kita. Nih, aku share ya. Bentar ya. Nah, yuk kita tonton yuk. Studio Perancangan dan Pembangunan Kota merupakan mata kuliah yang mempelajari proses perancangan kota, mulai dari konsep, analisis kaidah dan teknik perancangan kota, perwujudan desain ruang 3 dimensi kota, hingga membuat analisis pembiayaan, serta menyusun manajemen pengelolaan pembangunan. Kawasan perancangan kami berada pada wilayah administrasi Desa Babagan dan Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, dengan luas kawasan perancangan yaitu 60,895 hektar. Kawasan perancangan memiliki peran penting dalam mendukung Lasem sebagai PKLP Rembang, Jawa Tengah. Selain itu, di kawasan perancangan juga merupakan pusat budaya, sejarah, dan keagamaan yang ada di Kecamatan Lasem dan Kabupaten Rembang, mengingat adanya bangunan berkultur Cina pada daerah ini, serta terdapat pula kawasan pecinan. Isu yang telah dirumuskan, maka konsep yang akan kami bawakan guna mengembangkan potensi serta penyelesaian masalah yang ada adalah Commercial Heritage Based Livable Settlement yang berbasis pengembangan peninggalan sejarah dan budaya dengan menciptakan kawasan fungsi pengembangan, kawasan komersial dan wisata. Konsep tersebut juga mencakup penciptaan permukiman yang layak guna mendukung pengembangan pariwisata kebudayaan. Kawasan perancangan berbatasan langsung dengan jalan arteri primer sehingga berpotensi untuk dikembangkan, yang kemudian disusul oleh tata guna lahan sebesar 47% yang merupakan lahan non terbangun dengan ketinggian topografi sekitar 0-2%. Bentuk fisik bangunan pada kawasan tergolong unik mengingat adanya kelenteng dan bangunan dengan arsitektur Cina yang dapat dikatakan dapat menambah nilai sejarah bagi kawasan perancangan. 63% penduduknya didominasi oleh usia produktif, dengan mata pencarian didominasi oleh sektor sekunder dan tersier sebesar 20%. Potensi wisata pun tidak juga luput pada kawasan ini, mengingat adanya showroom batik tulis Lasem dan adanya kawasan pecinan. Dalam aspek sosial, masyarakat di dalamnya terkenal dengan sifatnya yang ramah tamah, dengan sifat gotong royong dan saling membantu sesama. Kemudian disusul oleh budaya yang masih banyak dilakukan seperti kirab budaya dan sedekah bumi. Terdapat beberapa masalah yang terjadi, antara lain belum adanya kebijakan mengenai perbaikan dan pelestarian bangunan pada kawasan pecinan yang menyebabkan kerusakan pada bangunan dan berdirinya banyak bangunan liar di sekelilingnya. Sungai Babagan juga tercemar, ditandai dengan banyaknya sampah dan perubahan warna pada air sungai. Struktur jalan pada kawasan perancangan juga masih berupa tanah dan ukuran yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia, padahal aksesibilitas menjadi poin penting dalam pembangunan. Drainase juga masih ditemukan buruk, ditandai oleh perubahan warna air akibat pencemaran limbah industri. Selain itu, drainase juga tertutup oleh tanah serta tumbuhan. Daerah ini menjadi peringkat kelima dengan kemiskinan tertinggi, yang berimplikasi pada meningkatnya permukiman kumuh. Berdasarkan potensi dan masalah tersebut, maka isu yang kami bawakan adalah kurangnya pengembangan maupun pengelolaan potensi ekonomi lokal berupa wisata heritage, industri batik, dan pertanian, dan lingkungan baik fisik maupun binaannya. Berikut adalah gambaran desain 3 dimensi animasi dari wilayah perancangan di Desa Babagan dan Dorokandang. Akses masuk menuju wilayah perancangan melalui bagian utara yang berbatasan dengan jalan arteri yaitu Jalan Pantura menuju ke bagian selatan yang berbatasan dengan Desa Karas Gede. Akses utamanya akan melintasi kawasan perdagangan dan jasa, pecinan, wisata tepi sawah, hunian umum, serta hunian pertanian.
merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang di dalamnya ada aktivitas berupa perdagangan barang-barang cenderamata seperti showroom batik, tempat pelayanan jasa keuangan, dan juga industri batik Lasem Sekar Mulyo. Dengan adanya kawasan perdagangan dan jasa ini, diharapkan dapat menjadi promotor hasil industri di Desa Babagan dan juga Doro Kandang melalui pendampingan dan juga penyediaan fasilitas kepada UMKM lokal. Selanjutnya ada kawasan pecinan yang merupakan ciri khas yang diangkat pada konsep perancangan commercial heritage. Beberapa bangunan di kawasan pecinan yang berada di Desa Babagan ini sudah beralih fungsi menjadi kawasan industri batik dan juga hunian warga. Di kawasan pecinan ini, masih memiliki satu tempat ibadah umat Tionghoa yaitu Kelenteng Gyeongbyo yang juga dijadikan sebagai tempat wisata bersejarah. Kemudian juga disediakan kawasan wisata dan pusat pelayanan yang memiliki fungsi dalam menunjang aktivitas wisata di wilayah perancangan dengan menyediakan tempat penginapan, food court, bangunan serbaguna, serta keperluan dasar bagi wisatawan seperti toilet serta tempat ibadah. Untuk mendukung konsep dari livable settlement, maka kami juga merencanakan ruang terbuka hijau publik di sekitar kawasan perdagangan jasa dan hunian umum, serta di pinggir sungai sebagai paru-paru wilayah perancangan, dan juga sebagai tempat beraktivitas bagi warga untuk sekedar bermain dan juga melepas penat. Berikutnya adalah kawasan industri batik dan hunian batik yang merupakan bagian dari konsep manajemen Public Community Partnership atau PCP. Kawasan ini merupakan pengembangan dari aktivitas yang berpotensi di wilayah perancangan. Dengan disediakannya kawasan ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas industri batik dan kesejahteraan pengrajin batik. Pada rencananya, kawasan hunian umum ini akan memiliki luas mencapai 6,3 hektar dengan jumlah 395 unit. Kawasan hunian umum ini terletak di bagian utara dan selatan wilayah perancangan, serta dekat dengan pusat pelayanan umum sehingga dapat memudahkan aktivitas penduduk. Di kawasan hunian umum ini juga disediakan RTH publik dan juga RTH privat di tiap rumah. Selanjutnya adalah kawasan hunian pertanian yang juga terdapat fasilitas untuk menunjang aktivitas pertanian. Pada kawasan ini terdapat fasilitas berupa gudang penyimpanan, tempat penggilingan, laboratorium, dan juga koperasi. Dan yang terakhir adalah kawasan wisata tepi sawah yang akan menjadi salah satu wisata baru yang akan dibangun di wilayah perancangan. Wisata ini menyajikan pemandangan sawah dengan ditemani suasana tradisional di Desa Babagan dan nantinya akan dibangun fasilitas berupa satu gedung serbaguna berupa pendopo, gazebo, kios-kios, dan juga taman. Pembiayaan PPP BOT yaitu pemerintah akan berperan dalam pembiayaan tahap prakonstruksi mulai dari survei hingga pembebasan lahan yang setara 40% dari total biaya selama 8 tahun awal secara bertahap. Tahap selanjutnya, biaya dan keuntungan proyek akan menjadi tanggung jawab dan hak swasta. Adapun proyek PPP BOT dinilai layak secara finansial maupun sosial ekonomi. Sumber pembiayaan PCP yaitu APBD pemerintah setara 50,4%, dinas terkait 28%, bantuan dari Bank BNI berupa khusus untuk pengembangan industri batik setara 14,6%, serta swadaya masyarakat dengan sumbangsih modal berupa lahan senilai 1,8 miliar atau 7%. Khusus pemerintah, biaya APBD tahunan berkisar 1,3 miliar. Adapun proyek layak secara sosial ekonomi dikarenakan konsep memang diperuntukkan untuk pengembangan masyarakat dan perbaikan kawasan, sehingga tidak menghasilkan profit secara finansial.